Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan tugas besar algoritma pemrograman. Aplikasi yang kita buat adalah aplikasi untuk menghitung laju pertumbuhan mikroba yang bernama mGrow Calculator. Perkenalkan, nama saya Devitra Rafa Aurelia dan dua rekan saya, Cindy Aulia dan Suslina Camelia. Pendahuluannya, perkembangan teknologi digital mendorong penggunaan aplikasi dalam bidang teknik bioproses, termasuk untuk membantu perhitungan laju pertumbuhan mikroorganisme. Perhitungan manual sering memerlukan waktu lama dan beresiko terjadi kesalahan, sehingga aplikasi ini dibuat untuk mempermudah proses analisis data mikroba secara cepat dan akurat. Aplikasi ini menggunakan input berupa jumlah awal mikroorganisme, jumlah akhir mikroorganisme, waktu pertumbuhan, dan suhu inkubasi. Output yang dihasilkan adalah nilai laju pertumbuhan mikroorganisme sehingga dapat membantu mahasiswa peneliti dan praktisi laboratorium dalam analisis mikrobiologi secara lebih efisien. Permasalahan dan tujuannya. Perhitungan secara manual seringkali membutuhkan waktu lebih lama dan berisiko menimbulkan kesalahan, sehingga diperlukan alat bantu yang lebih praktis, cepat, dan akurat. Oleh karena itu dikembangkan aplikasi perhitungan laju pertumbuhan mikroorganisme sebagai solusi yang bertujuan untuk membantu menghitung laju pertumbuhan mikroorganisme dengan lebih cepat dan akurat, mempermudah analisis data pertumbuhan mikroba dalam praktikum dan penelitian, mengurangi kesalahan perhitungan manual pada pengolahan data mikroorganisme, mendukung pemantauan pertumbuhan mikroba pada proses fermentasi dalam teknik bioproses, meningkatkan efisiensi kerja mahasiswa maupun peneliti dalam analisis pertumbuhan mikroba. Untuk input sistemnya ada jumlah awal mikroba, lalu kemudian ada jumlah akhir mikroba, ada waktu inkubasi, dan suhu inkubasi. Untuk proses sistemnya, memastikan nilai N0, NT, dan T lebih dari 0. Memastikan suhu 30-37 derajat Celcius untuk status optimal. Menghitung laju pertumbuhan dengan rumus mu ln NT per N0 per T. Menyimpan hasil perhitungan ke database, menyimpan riwayat perhitungan ke database. Untuk output sistemnya, laju pertumbuhan mikroba, status pertumbuhan mikroba, keterangan pertumbuhan mikroba, dan riwayat data perhitungan. Untuk fitur aplikasinya, yaitu terdiri dari pemeriksaan input data terisi, penghitungan laju pertumbuhan mikroba, penyimpanan hasil perhitungan ke database, penyimpanan riwayat perhitungan ke database, dan juga menampilkan riwayat perhitungan. Lalu, untuk struktur database-nya sendiri terdiri dari jumlah awal mikroba, jumlah akhir mikroba, waktu inkubasi, suhu inkubasi, laju pertumbuhan, status pertumbuhan mikroba, dan keterangan pertumbuhan mikroba. Untuk software yang kami gunakan yaitu terdiri dari database, Qt Designer, Python, dan juga VS Code. Algoritma yang kami gunakan yaitu terdiri dari dimulai dari user akan memasukkan data yang berupa jumlah awal mikroba, jumlah akhir mikroba, waktu inkubasi, dan juga suhu inkubasi. Lalu selanjutnya sistem akan memeriksa apakah semua kolom terisi dan nilai NT, N0, dan T lebih dari 0. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan masukkan data dengan benar dan jumlah mikroba dan waktu harus lebih dari 0 dan akan diarahkan kembali ke masukkan input data. Lalu jika iya, maka sistem akan menganalisis suhu inkubasi. Terdapat 3 kategori suhu inkubasi yaitu jika suhu 20 derajat sampai 30 derajat atau 30 derajat sampai 45 derajat, maka akan masuk ke kategori tidak optimal. Jika suhu 30 derajat sampai 37 derajat akan masuk ke kategori optimal, dan jika suhu di bawah 20 derajat atau di atas 45 derajat akan masuk ke kategori inhibisi. Lalu dilanjutkan dengan penghitungan laju pertumbuhan mikroba dengan rumus laju perhitungan sama dengan ln NT min ln 0 per T dan akan menampilkan hasil berupa laju pertumbuhan mikroba, status pertumbuhan, dan juga keterangan pertumbuhan mikroba. Lalu akan diberi pilihan apakah ingin menyimpan data atau tidak. Jika tidak, maka akan diarahkan kembali ke masukkan data yang akan diinput, dan jika iya, maka data akan disimpan ke database dan akan menampilkan riwayat data hasil perhitungannya.
Lalu di sini ada rencana tampilan dari aplikasi kami, yaitu di halaman pertama berupa halaman input dan data penghitungan laju pertumbuhan mikrobanya. Lalu di halaman kedua terdapat halaman riwayat data perhitungan mikrobanya. Kemudian untuk penjelasan codingan dan demonstrasi aplikasi, saya jelaskan lewat video. Saya akan menjelaskan implementasi program aplikasi GrowCalc yang telah kami buat. Yang pertama yaitu ada import library seperti THT5 untuk tampilan GUI, import math untuk rumus perhitungan laju pertumbuhan, import Escilate untuk database Escilate. Kemudian ini ada kelas UI main window. Ini merupakan tampilan halaman pertama yang berisi input data dan kalkulator perhitungan. Nah, setelah komponen tampilan halaman pertama ini dibuat, kita ada koneksi tombol, dimana untuk tombol hasil ini untuk menjalankan fungsi hitung laju, tombol simpan ini untuk menjalankan fungsi simpan database, dan tombol riwayat ini untuk menjalankan fungsi buka riwayat, dimana nanti akan mengalihkan halaman pertama ke halaman kedua. Lalu fungsi utama kita terdapat fungsi hitung laju, di mana pada fungsi hitung laju ini nanti akan mengambil input pengguna, melakukan validasi, menentukan status pertumbuhan, serta menghitung laju pertumbuhan mikroba. Nah, yang pertama ini pengguna akan memasukkan nilai input berupa jumlah awal, jumlah akhir, waktu inkubasi, dan suhu inkubasi, di mana nanti jumlah awal, jumlah akhir, dan waktu inkubasi dalam satuan jam penuh ini kita menentukan untuk memakai data integer, yaitu bilangan bulat. Sedangkan pada suhu ini kita menentukan untuk memakai tipe data float, karena kan pada suhu nanti bisa desimal seperti kayak 30,5 derajat Celcius, terus 40,1 derajat Celcius, seperti itu. Kemudian ini ada percabangan untuk validasi input jumlah awal, jumlah akhir, dan waktu harus lebih dari 0. Nah, apabila jumlah awal, jumlah akhir, dan waktu ini dimasukkan 0 atau kurang dari 0, maka nanti akan muncul peringatan dengan pesan jumlah mikroba dan waktu harus lebih dari 0. Lalu di sini ada percabangan untuk menentukan status dan keterangan pertumbuhan mikroba berdasarkan suhu, di mana nanti jika suhunya itu kurang dari 20 atau lebih dari 40, maka nanti di output akan muncul status inhibition dengan keterangan pertumbuhan mikroba tidak berlangsung karena kondisi inkubasi tidak mendukung. Untuk kondisi lain seperti pada suhu 30 sampai 37 derajat Celcius, maka nanti statusnya akan optimal dengan keterangan pertumbuhan mikroba berlangsung dengan baik karena kondisi inkubasi optimal. Nah, untuk else-nya ini berada kalau inputnya ada di 20 sampai di bawah 30 atau di atas 37 serta kurang dari 45 derajat Celcius, maka statusnya akan tidak optimal dengan keterangan pertumbuhan mikroba terhambat karena kondisi inkubasi tidak optimal. Lalu di sini ada rumus perhitungan laju pertumbuhan, yaitu laju sama dengan MATLAB atau len jumlah akhir dikurangi jumlah awal dibagi dengan waktu inkubasi. Nah, di sini nanti untuk menyimpan hasil perhitungan, lalu di sini untuk menampilkan hasil perhitungan. Nah, kita kan pada fungsi hitung laju di sini kan kita pakai try sama accept. Nah, kalau di accept ini apabila pengguna memasukkan inputnya itu tidak sesuai ketentuan yang kita berikan. Nah, kalau tidak sesuai kayak selain dimasukkan inputnya itu selain angka, maka dia akan muncul error dengan pesan masukkan data dengan benar. Kemudian terdapat fungsi simpan data, di mana pada fungsi simpan data ini apabila kita belum menghitung laju pertumbuhan, terus kita udah pencet tombol simpan, nah maka akan muncul peringatan dengan pesan lengkapi data terlebih dahulu. Nah, setelah kalau laju pertumbuhan udah dihitung dan akan disimpan, maka di sini akan menghubungkan file dengan database. Lalu
ini untuk mengambil data input dan hasil perhitungan, dan ini untuk memasukkan hasil data perhitungan yang telah dihitung itu ke database dengan perintah insert into data microba. Insert into data microba ini dia nama tabel pada database yang telah dibuat. Concommit ini dia untuk menyimpan perubahan di database. Kemudian kalau semisal udah disimpan, udah sukses disimpan, maka dia akan muncul pop-up pesan berhasil dengan data berhasil disimpan ke database. Nah, setelah sukses disimpan ke database, maka kolom input ini akan otomatis terhapus semua, sehingga nanti pengguna bisa memasukkan data barunya untuk dihitung ulang. Ini fungsi accept ini kalau semisal terjadi error saat penyimpanan data, sehingga akan muncul error gagal menyimpan database. Lalu ini ada fungsi buka riwayat. Nah, fungsi ini itu kan terhubung sama tombol riwayat, dimana nanti akan mengalihkan dari halaman pertama kalkulator ini ke halaman riwayat. Untuk fungsi clear input ini, dia setelah data disimpan tadi, maka data akan otomatis menghapus input di kolom, sehingga nanti pengguna dapat menginput data baru. Lalu di sini ada kelas UI riwayat. Ini merupakan tampilan halaman kedua yang berisi riwayat. Di sini tuh ada kayak tabel riwayat perhitungan yang telah dihitung. Nah, setelah komponen-komponen tampilan kedua ini dibuat, di sini ada self tampil data. Ini untuk menghubungkan guna menampilkan data dari database ke tabel riwayat. Terus ada tombol hapus riwayat, ini dia untuk menjalankan fungsi hapus data, dan ada tombol kembali, ini dia akan mengalihkan halaman kedua ke halaman pertama. Jadi nanti kalau semisal tombol kembali dipencet, nanti dia akan kembali ke halaman pertama, yaitu di halaman yang input data sama kalkulator perhitungannya tadi. Terus di sini ada fungsi tampil data, dimana fungsi ini itu untuk menampilkan data dari database ke tabel riwayat, sehingga nanti pengguna bisa tahu riwayat hasil perhitungannya setelah disimpan itu gimana. Di sini untuk menghubungkan file dengan database, lalu ini untuk meminta data dari tabel database dengan perintah select. Kemudian perintah fetch call ini dia mengambil semua data dari tabel database, sehingga nanti datanya bisa ditampilin di tabel riwayat di halaman kedua. Kemudian di sini ada perulangan. Perulangan for baris ini dia untuk membaca seluruh data dari database berdasarkan baris data ke tabel riwayat. Lalu ada perulangan for column di sini untuk memasukkan data di setiap kolom pada tabel riwayat. Lalu di sini ada fungsi hapus data. Nah, dia ini fungsinya untuk menghapus data tabel riwayat. Terus ini ada untuk menghubungkan file dengan database. Lalu untuk perintah menghapus seluruh database ini kita menggunakan perintah execute delete from data microba. Concommit ini untuk menyimpan perubahan di database. Lalu kemudian kalau semisal kita udah menghapus data melewati tombol hapus riwayat itu, kalau udah berhasil menghapus datanya itu akan muncul pop-up berhasil dengan pesan riwayat berhasil dihapus. Seperti itu. Setelah menjelaskan implementasi program yang ada pada aplikasi, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara kerja aplikasi mCrewCalc ini secara langsung untuk menunjukkan bagaimana setiap fitur berjalan sesuai dengan kode yang telah saya jelaskan. Langsung saja. Mungkin yang pertama saya akan memasukkan jumlah awal mikroba sebanyak 1000, jumlah akhir 8000, waktu inkubasi dalam satuan jam penuh 5 jam,
dengan suhu inkubasi 35 derajat Celcius. Lalu pencet tombol hasil untuk menampilkan hasil laju pertumbuhan mikroba, dan nanti di output akan muncul laju pertumbuhan mikroba sebesar 0,4159 per jam dan status optimal dengan keterangan pertumbuhan mikroba berlangsung dengan baik karena kondisi inkubasi optimal. Status optimal ini karena pada suhu 35 derajat Celcius ini dia berada di rentang 30 sampai 37 derajat Celcius sehingga statusnya optimal. Lalu kalau pengguna ingin menyimpan data, maka pencet tombol simpan data dan data akan tersimpan ke database. Kalau berhasil menyimpan data, akan muncul pop-up berhasil dengan pesan data berhasil disimpan ke database. Lalu pencet OK. Dan halaman pertama kolom inputnya akan otomatis terhapus sehingga nanti pengguna dapat langsung memasukkan data baru kembali. Terus kedua, mungkin saya akan mencoba memasukkan jumlah awal 40 dengan jumlah akhir 200, waktu inkubasinya 6 jam dengan suhu inkubasi 25 derajat Celcius. Maka akan muncul laju pertumbuhan mikroba sebesar 0,2682 per jam dan status tidak optimal dengan keterangan pertumbuhan mikroba terhambat karena kondisi inkubasi tidak optimal. Nah, status tidak optimal ini karena 25 derajat Celcius ini kan berada di rentang suhu lebih dari 20 hingga kurang dari 37 derajat Celcius sehingga statusnya tidak optimal. Simpan data. Kemudian yang ketiga, mungkin saya akan memasukkan jumlah awal 20, jumlah akhir 20, waktu inkubasi 4 jam dengan suhu inkubasi 60 derajat Celcius. Maka hasilnya akan laju pertumbuhan mikroba 0 per jam dan status inhibition dengan keterangan pertumbuhan mikroba tidak berlangsung karena kondisi inkubasi tidak mendukung. Nah, status inhibition ini terjadi karena suhu 60 derajat Celcius ini berada dalam rentang lebih dari 45 derajat Celcius sehingga statusnya akan inhibition. Simpan data. Nah, kalau semisal pengguna ingin melihat data hasil perhitungannya telah disimpan tadi, kita pencet tombol riwayat dan nanti akan diarahkan ke halaman kedua yang berisi riwayat tabel data perhitungan. Nah, di sini ada jumlah awal, jumlah akhir, waktu, suhu, laju, status, sama keterangan dari data hasil perhitungan yang telah kita hitung dan simpan. Kemudian kalau pengguna ingin menghapus riwayat, maka pencet tombol riwayat sehingga data akan terhapus dan jika berhasil menghapus riwayat maka akan muncul pop-up riwayat berhasil dihapus. Kemudian apabila jumlah awal mikroba, jumlah akhir, waktu inkubasi, suhu inkubasi belum dimasukkan dan pengguna langsung memencet tombol hasil, maka dia akan muncul error masukkan data dengan benar. Terus kemudian apabila jumlah awal dimasukkan 0, terus pencet hasil, maka dia akan muncul peringatan jumlah mikroba dan waktu harus lebih dari 0. Nah, kalau semisal hasil laju pertumbuhan mikroba belum dihitung dan belum memasukkan data, terus pengguna sudah memencet simpan data, maka akan muncul peringatan lengkapi data terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Microcoq adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu penghitungan laju pertumbuhan mikroorganisme secara cepat, akurat, dan efisien. Aplikasi ini mampu mengolah data jumlah awal mikroba, jumlah akhir mikroba, waktu inkubasi, dan suhu inkubasi untuk menghasilkan nilai laju pertumbuhan serta status pertumbuhan mikroba. Dengan adanya fitur validasi data, penyimpanan hasil, dan riwayat perhitungan data, Microcoq
dapat mengurangi kesalahan perhitungan manual serta mendukung kegiatan praktikum, penelitian, dan analisis mikrobiologi dalam bidang teknik bioproses. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.